Detik-detik menuju sumpah WNI Emil Laudero, Dian James dan Joy Pelopessi bikin tak sabar fans Garuda. Ole Romeni berhasil cetak gol perdana di Liga Inggris, berhasil hebohkan Eropa. Mauro Zirsa disinyal jadi pemain selanjutnya yang bakal proses WNI. Jaize tuai pujian media Italia usai berhasil kantongi top skor Serie A. Asnawi Mangku Alam tampil moncer, berhasil bawa klubnya comeback dramatis di Liga Thailand. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni berhasil mencetak gol perdana di Liga Inggris. Ya, Ole Romeni mencetak sejarah penting dalam karirnya. Striker timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol pertamanya di Liga Inggris saat bermain untuk Oxford United melawan Coventry City. Laga itu merupakan pertandingan pekan ke-35 Divisi Championship 2024-2025. Sayangnya, gol yang dicetaknya tidak cukup untuk mengantarkan Oxford United meraih kemenangan, karena mereka harus menerima kekalahan dengan skor 2-3. Meskipun bermain di kandang sendiri, Oxford United harus tertinggal lebih dulu. Hanya dalam 7 menit pertama, Jack Rudoni berhasil membobol gawang Oxford United. Gol penyama kedudukan baru tercipta pada menit ke-53 melalui aksi Ole Romeni. Meskipun Oxford berhasil menyamakan kedudukan 2 kali, mereka tetap harus mengakui keunggulan lawan dan menyerah dengan skor 2-3. Saat ini tim asuhan Gary Rowett itu berada di peringkat ke-18 klasemen sementara Divisi Championship. Penampilan Ole Romeni layak mendapatkan pujian. Ia menunjukkan performa yang cukup mengesankan di lini serang Oxford United. Gol yang berhasil dicetaknya menjadi bukti nyata kemajuan karirnya di dunia sepak bola Inggris. Sebelum mencetak gol pertamanya di Inggris, Ole Romeni telah menjalani beberapa pertandingan bersama dengan Oxford United. Pada musim ini saja, ia telah tampil dalam 6 pertandingan di Championship, termasuk saat menghadapi Coventry City. Ole Romeni baru saja memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 8 Februari 2025. Dengan status barunya ini, ia memiliki kesempatan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Gol pertamanya di Inggris menjadi bukti bahwa ia adalah pemain berbakat dengan potensi besar, terutama untuk memberikan kontribusi positif bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Media Italia memuji penampilan kapten timnas Indonesia Jaize yang sukses mengantongi top skor sementara Serie A di laga Atalanta versus Venezia. Jaize bermain penuh saat Venezia melakoni laga tandang kontra tim peringkat ketiga Serie A 2024-2025. Bahkan bek timnas Indonesia itu kembali didapuk menjadi kapten Venezia sejak awal laga, hingga membantu timnya menahan imbang Atalanta 0-0. Jaize berkontribusi besar dalam menjaga pertahanan Venezia dari kebobolan hingga clean sheet. Dia mendapatkan rating 7,0 versi SofaScore. Bukan hanya tidak tergantikan selama 90 menit sejak starter, Jaize sukses membuat frustasi penyerang timnas Italia Matteo Retegui. Sebagai informasi, Matteo Retegui saat ini berstatus sebagai top skor sementara Liga Italia dengan koleksi 21 gol. Jaize sukses menahan gempuran Trisula pemain depan Atalanta yang dibentuk oleh Lukman De Ketelaere bersama dengan Retegui. Setelah berhasil mengantongi Retegui dan membuat sang top skor Liga Italia itu frustasi, Jaize mendapatkan pujian selangit dari media Italia. Dalam sebuah artikelnya, media Italia bernama Tutto Mercato Web terpukau dengan aksi bek 24 tahun tersebut karena sukses mematikan pergerakan Retegui. Bahkan media Italia tersebut sampai menobatkan kapten timnas Indonesia itu sebagai salah satu pemain terbaik di laga Atalanta versus Venezia. Dia Jaize menutup setiap kesempatan milik Retegui dan selalu mengikutinya selangkah demi selangkah. Tulis Tutto Mercato Web. Dia salah satu yang terbaik di bidang ini tanpa diragukan lagi. Retegui praktis tak terlihat. Tegas Tutto Mercato Web. Pengambilan sumpah WNI Emil Laudero, Joy Pelopessi, dan Dian James dipastikan akan dilaksanakan di Eropa. PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi untuk ketiga pemain tersebut. Laudero, Pelopessi, dan Dian James diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025, lalu melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Oleh karena itu, PSSI mencoba mempercepat proses naturalisasi Audero, Pelupessy, dan Dian James. Berkas administrasi Emil Audero, Joy Pelupessy, dan Dian James dipastikan sudah rampung di Kemenpora dan akan dilanjutkan ke Kemenkumham. Arya Sinulinga menyebutkan bahwa berkas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kemenpora dan akan segera dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu berkas akan dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden RI. Apabila Presiden RI memberikan persetujuan, berkas akan dibawa ke DPR RI untuk dibahas dan lebih lanjut. Jika disetujui dalam rapat paripurna, dokumen tersebut akan dikembalikan ke Presiden untuk mendapatkan keputusan Presiden ataupun Kepres. Setelah Kepres dilakukan, berkas akan diserahkan ke Kemenkumham untuk memulai proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Arya berharap semua tahapan dapat berjalan tepat waktu, agar Emil Audero, Joy Pelupessy, dan Dian James dapat memperkuat timnas Indonesia saat melawan Australia. Semoga semua bisa terkejar, dan mereka bisa mengambil sumpah agar bisa digunakan saat melawan Australia, kata Arya Sinulinga. Menanggapi pertanyaan mengenai lokasi pengambilan sumpah, Arya mengungkapkan bahwa proses ini akan dilakukan di luar negeri. PSSI memastikan bahwa pengambilan sumpah akan dilakukan di salah satu negara Eropa, mengingat ketiga pemain tersebut berada di negara yang berbeda di benua biru. Arya menambahkan bahwa pihaknya sedang mencari lokasi yang tepat di Eropa agar mereka dapat berkumpul. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding, nanti saja yang lawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa, kata Arya Sinulinga. Pemain keturunan Indonesia yang sudah diproses Mauro Zylstra belak-belakan bicara soal kans timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya, penyerang sepak bola U21 itu mengaku sudah menyerahkan sejumlah dokumen kepada PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan. Dan jika itu selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zylstra. Namun setelah berbulan-bulan menanti, belum ada kabar dari PSSI mengenai nasib dari Mauro Zylstra tersebut. Namun kabarnya, Mauro Zylstra akan menjadi pemain selanjutnya yang akan diproses oleh PSSI. Meski nasibnya masih digantung oleh PSSI, Mauro Zylstra pernah berbicara soal peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda menempati peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di bawah Jepang dengan 16 poin, Australia 7 poin, kemudian di atas Arab Saudi 6 poin, Bahrain 6 poin, dan Cina 6 poin. Hanya dua tim teratas masing-masing grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Selagi tim peringkat ketiga dan keempat masih bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Dalam 4 laga tersisa, timnas Indonesia akan melawan Australia dan juga Bahrain pada 20 Maret serta 25 Maret 2025 ini. Melihat posisi skuad Garuda saat ini, Mauro Zylstra pun berbicara soal peluang timnas Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Striker 20 tahun tersebut menilai timnas Indonesia memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia, namun bukan di edisi 2026, tapi dalam 10 tahun ke depan. Klub Thailand Port FC harus bersusah payah saat menjalin lanjutan Thai League 2024-2025. Mereka harus menjalani comeback saat menjamu Nakhon Ratchasima FC di lanjutan Liga Thailand. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam terlibat dalam laga tersebut. Asnawi masuk ketika laga berjalan 31 menit untuk menggantikan posisi Sita Bonata. Port FC menjalani awal laga ini dengan sangat buruk sebelum menang dengan skor 4-2. Tim yang dimiliki oleh Madampang tersebut langsung tertinggal 2 gol di babak pertama dari Nakhon Ratchasima FC. Gawang Port FC dibobol oleh Nathan Besiman menit ke-16 dan juga Dennis Murillo 5 menit kemudian. 2 gol itu sempat membuat tim tuan rumah panik. Kebobolan 2 gol dengan durasi yang cukup cepat membuat Port FC tersengat
Mereka mampu memukul balik Nakhon Ratchasima FC dengan gelontoran 4 gol. Comeback spesial Port FC itu diawali oleh gol dari Terasak Panpai menit ke-55. Memasuki menit ke-67, Tanabon Kasoerat mencetak gol penyeimbang. 2 gol tambahan pun berhasil dicetak oleh Terasak menit ke-87 dan Peradon menit kemudian. Kemenangan yang diraih oleh Port FC atas Nakhon Ratchasima ini sangat berarti. Asing Monggo Alam masih tertahan dalam persaingan di papan atas klasemen sementara Thai League 1 2024-2025.